So Indonesia are in a final against China, but dude, it's crazy that China actually have just as good a chance as Indonesia because Indonesia's losing against Japan in the last one. Can you imagine if Indonesia came out in this game and played the way they did against Australia? They would have lost. World Cup dreams essentially shattered, dead, but that's not the world we live in. We live in a world where Indonesia came out and played a fantastic defensive game. Setelah sukses mengalahkan Bahrain, banyak pundit football atau dikenal pengamat sepak bola, banyak yang memberikan komentar positif untuk timnas. Kita tahu timnas saat ini sangat berpotensi untuk lolos di Piala Dunia. Karena cukup menang sama Cina kita bisa melaju ke round 4. Permainan Indonesia melawan Bahrain kemarin sangat mengesankan banyak pihak. Tidak cuma orang Indonesia saja, pengamat sepak bola luar negeri juga antusias menyambut kemenangan Garuda Indonesia. Where Indonesia came out and played a fantastic defensive game. Absolutely fantastic. The polar opposite of what they did versus Australia, and they held on to a much-deserved 1-0 win. It should have been, what should it have been, Sako? Maybe 3-0? 4-0, if not 3-0. Mr. Marcelino missed some sitters. Marcelino Ferdinand missed some sitters. But let's talk about the good, because, you know, there was always that. There was a goal made in Oxford United, guys. Goal made in Oxford United. Marcelino Ferdinand to his partner in crime, Ole Romani. Right? So many good things about this match. So many good things. Let's talk about the 12th man. Let's talk about those fans and what a difference that atmosphere made, Roy. Can you imagine if they make it to the U.S.? That noise, that passion coming here to the U.S., Canada, and Mexico. Wow, man. They build a stadium. Incredible. Patrick Kluivert, my friend. Yeah. Big game. Let's say this, okay? We talked about qualifying up to this stage, some weird changes, but when we saw what was the game that was going to make all the difference, which was the game that was the most pivotal game on the schedule, and all of us, this was the game. This is the game you circled. This is the team you had to beat. This was the 3 points you had to have at home. Under pressure, the team gets it done, and Patrick Kluivert gets it done, Roy. Well, let's wait on that Patrick Kluivert. I want to ask this to the Indonesians fans and to you guys as well. Did you notice on the sidelines that Mr. Pastor was in Kluivert's ear pretty much half the game, just whispering in his ear, saying, do this, do that. Maybe Kluivert was like, okay, yeah, that's a good idea. I don't know, man. But Pastor was coming through with some tactical whispers that I think made a massive difference because the substitutions were good. They were very strong substitutions that led to keeping the clean sheet. So kudos to whoever on the coaching staff made these decisions and led the tactical strategy. It was spot on. I want to say one thing that clears off the line by header, right? By Ridho. Is that I think Ridho? You guys, Indonesians, tell me how to pronounce his name. I always want to say Risky Ridho. I love his name, but it's like He was taking no risks back there. Yeah, but that was an unbelievable. Mereka menyebutkan untuk lolos ke round 4 adalah target yang ideal. Dan setelah di round 4 waktunya, habis-habisan untuk merebut tiket, lolos langsung ke Piala Dunia, peluang Indonesia terbuka lebar. Kenapa sampai banyak pengamat luar negeri sangat antusias melihat timnas main? Akhir-akhir ini timnas Indonesia layaknya negara hebat yang sudah langganan Piala Dunia. Dari berbagai pihak banyak yang mengelu-elukan para pemain timnas. Ini tidak terlepas dari perjuangan PSSI. Untuk mencari pemain luar untuk dinaturalisasi, sepatutnya kita apresiasi perjuangan para jajaran PSSI yang begitu semangatnya mencari pemain yang punya keturunan Indonesia. Bahkan di berbagai penjuru dunia sekalipun, terutama Pak Ketum Erick Thohir, yang banyak memberikan sumbangsi untuk timnas. Meskipun keputusan mengganti pelatih adalah blunder, tapi kita tak boleh menoleh ke belakang. Kita harus tetap masa depan bersama staf pelatih yang sekarang, yang sudah membuktikan permainan yang cantik dan indah dipandang. Setajamnya lini serang dan kokohnya lini pertahanan, permainan lini tengah yang begitu menawan, membuat para penonton serta pengamat menaruh respek kepada staf pelatih yang sekarang. Banyak pihak pengamat yang mengatakan kalau formasi yang dipakai Coach Patrick adalah kombinasi formasi yang sering dipakai, setia dan disempurnakan oleh Coach
Patrick dan Alex Pastor, hadirnya pengamat luar negeri yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton di negaranya. Masing-masing begitu senang melihat Indonesia menang melawan Bahrain. Kata pengamat, jika permainan Indonesia melawan Australia seperti Bahrain, bukan tidak mungkin Indonesia akan menahan imbang, bahkan bisa menang di kandang Australia. Kemenangan ini adalah kado terindah menjelang Lebaran Idul Fitri untuk menyongsong mempersiapkan laga berikutnya melawan China. Jika Indonesia sukses mengalahkan China, seluruh supporter dan rakyat Indonesia akan pecah histeris, merayakan kelolosan ke round 4, tapi semoga Bahrain bisa kalah di laga itu juga, agar menjaga klasmen tetap sama tidak berubah. Bahrain sendiri akan menjamu Arab Saudi di markas Bahrain. Ini pertanda bahaya untuk timnas jika Bahrain sukses mengalahkan Arab Saudi, karena kita tahu poin antara Bahrain dan Indonesia itu sama, cuma beda selisih gol saja. Kita tahu nanti ketika timnas Indonesia melawan Cina, seluruh rakyat Indonesia akan mendukung dengan rasa yang bergelora. Bisa dipastikan seluruh area GBK akan memerah semua. Kobaran semangat dari supporter adalah senjata bagi pemain untuk memberikan hasil yang indah. Suara yang begitu bising dan gemuruh di stadion membuat mental para pemain Cina akan ciut. Dengan begitu, Indonesia mudah melancarkan serangan bertubi-tubi ke gawang Cina. Bukan hanya rakyat Indonesia yang tidak sabar untuk melihat timnas main melawan Cina, tapi banyak pengamat luar negeri juga tidak sabar. Kini timnas Indonesia menjadi sorotan dunia atas peluang lolos ke Piala Dunia. Ini adalah sejarah untuk kawasan Asia Tenggara yang mampu berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia dan juga berpeluang lolos ke Piala Dunia. Banyak pengamat yang awalnya meremehkan Indonesia. Setelah yang awalnya Piala Asia lolos ke 16 besar bersama pelatih lama, juga lolos ke semifinal U23 dan kini lolos ke round 3 dan hampir lolos ke round 4, wajar saja tim yang dijuluki underdogs kini menjelma menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan, serta didukung adanya fanatik para supporter Indonesia karena menariknya membahas timnas Indonesia. Bahkan banyak influencer yang datang langsung untuk menonton timnas Indonesia karena ketika timnas main di GBK punya kengerian tersendiri. Bahkan saking gilanya supporter Indonesia, selama 90 menit semua teriak histeris melihat permainan Indonesia. Hal semacam ini sudah diakui para lawan yang pernah bermain di GBK. Jika tidak kuat mental akan merasakan tekanan yang sangat luar biasa dari sorakan para supporter. Meskipun begitu, kita tak boleh jumawa atas kehebatan para pemain dan supporter kita. Jika timnas bisa lolos ke Piala Dunia, sudah dipastikan ketika pembelian tiket akan cepat sold out, entah dimanapun mainnya. Apalagi dengan event akbar semacam Piala Dunia, supporter akan rela merogoh kocek untuk tetap bisa menyaksikan langsung timnas main di Piala Dunia, karena ini adalah bagian dari sejarah.